Ya, timnas Indonesia baru saja usai menjalani laga krusial dengan menghadapi timnas Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang kita ketahui, bahwa di laga kemarin, skuad Merah Putih harus puas menyerah atas timnas Samurai Biru dengan skor mencolok 4-0. Pastinya hal tersebut akan menjadi pukulan terberat bagi seluruh pendukung timnas Indonesia. Pasalnya, dengan hasil yang kurang memuaskan tersebut, membuat timnas Indonesia terlempar di dasar klasemen grup C yang saat ini hanya mampu mengemas 3 poin. Selain itu, perjuangan timnas Indonesia tidaklah hanya sampai di sini. Untuk laga selanjutnya, pasukan Sintayong juga akan segera menghadapi timnas Arab Saudi yang akan segera berlangsung pada 19 November 2024 di Stadion Gelora Bung Karno. Tentunya kemenangan atas timnas Arab Saudi itu akan menjadi hal yang wajib jika memang skuad Garuda masih ingin mempertahankan peluang mereka lolos ke putaran final Piala Dunia. Memang jika kita melihat dari head-to-head, timnas Arab Saudi tergolong lebih diunggulkan. Tercatat dari 5 pertemuan terakhir, timnas Arab Saudi berhasil meraih 3 kali kemenangan, sedangkan sisa 2 laga lainnya harus berakhir dengan skor seri atau imbang. Kemudian dari sisi ranking FIFA, timnas Saudi juga lebih diunggulkan. Menurut updatean terbaru, timnas Arab Saudi saat ini menduduki peringkat 58 dunia, sedangkan timnas Indonesia saat ini masih bertengger di peringkat 130 dunia. Namun itu semua juga tidak bisa dijadikan patokan. Dengan kualitas yang dimiliki skuad Sintayong saat ini, mengalahkan timnas Arab Saudi bukanlah hal yang mustahil lagi bagi timnas Indonesia yang sekarang. Lantas seperti apakah nantinya strategi yang akan digunakan pelatih asal negeri Gingseng tersebut? Berikut ini merupakan potensi line up inti dan cadangan yang bisa digunakan Sintayong untuk meredam kekuatan timnas Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Oke, di sektor penjaga gawang dipastikan Sintayong akan tetap mengandalkan Martin Paes. Ya, pada saat menghadapi timnas Arab Saudi, Sintayong diyakini akan tidak melakukan perubahan dan dipastikan akan tetap mengandalkan Martin Paes untuk mengawal mistar gawang timnas Indonesia. Memang kiper milik Dallas FC tersebut tercatat sudah kebobolan 4 kali atas timnas Jepang kemarin. Namun secara kualitas, Martin Paes masihlah belum bisa tergantikan. Tercatat hingga saat ini, Martin Paes masih tergolong lebih unggul dari 2 penjaga gawang yang ada, yaitu Nadeo Argawinata dan Muhammad Riyandi. Kemudian selain itu, Sintayong juga bisa menggunakan opsi kedua dengan menurunkan Muhammad Riyandi yang saat ini merupakan pemain lokal termahal dan juga akhir-akhir ini terpantau telah menjalani musim yang hebat bersama klubnya Persis Solo di Liga 1 Indonesia. Kemudian untuk sektor 3 bek sejajar, Sintayong diprediksi juga tidak akan melakukan perubahan besar. Nama-nama seperti Jai Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho diyakini akan menjadi juru kunci di lini belakang ketika menghadapi timnas Arab Saudi di Gelora Bung Karno, Jakarta. Memang di dalam skuad timnas Indonesia saat ini terdapat nama-nama bintang lainnya seperti Jordi Amat. Namun mengingat catatan blunder yang sering kali dilakukannya, tentunya 3 pemain di atas seperti Bang Jai, Justin Hubner, dan Rizky Ridho akan lebih meyakinkan untuk dipasang Sintayong sebagai starter di lini belakang timnas Garuda. Kemudian untuk opsi kedua, Sintayong juga bisa menurunkan Muhammad Ferrari dan Jordi Amat. Seperti yang kita ketahui bahwa Muhammad Ferrari sampai saat ini merupakan pemain lokal asli yang mampu tampil konsisten saat dimainkan oleh Sintayong. Kemudian dari sisi lain, Jordi Amat, walaupun dirinya saat ini tercatat seringkali melakukan blunder, namun dengan pengalaman yang luar biasa dimilikinya, membuat dirinya saat ini menjadi pilihan yang tepat jika terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap pemain inti di barisan belakang timnas Merah Putih. Kemudian selanjutnya untuk posisi wingback kiri, Sintayong dipastikan masih mengandalkan pemain seperti Kelvin Virdong. Ya, meskipun ketika menghadapi timnas Jepang, penampilan Kelvin Virdong terlihat kurang memuaskan. Namun sampai saat ini, tercatat belum ada pemain yang memenuhi syarat untuk menggantikan Kelvin Virdong di sektor kiri timnas Indonesia. Kemudian selain itu, dengan kecepatan dan keahliannya dalam merebut bola dari kaki musuh, membuat pemain satu ini sangatlah dibutuhkan di dalam line up Sintayong ketika menghadapi timnas Arab Saudi di Gelora Bung Karno mendatang. Kemudian di opsi kedua, Sintayong juga bisa menurunkan pemain seperti Pratama Arhan. Seperti yang kita ketahui saat ini, Pratama Arhan merupakan pemain muda potensial bagi skuad timnas Indonesia. Tentunya jika nanti terjadi cedera terhadap pemain-pemain utama, pastinya itu akan menjadi kesempatan bagi Pratama Arhan untuk menunjukkan aksi lemparan jauhnya yang seringkali membuat tim lawan kewalahan, bahkan juga seringkali berbuah gol. Kemudian sementara itu di sektor wingback kanan, Sintayong masih menunggu pemulihan cedera dari Kevin Dick.
Jika pemain Copenhagen tersebut tersedia untuk diturunkan, bisa dipastikan Kevin Dix akan menjadi pilihan utama bagi Sintayong. Namun apabila pemain anyar tersebut dinyatakan belum pulih, tentunya nama-nama bintang seperti Sandy Walsh dan Yance Sayuri akan menjadi solusi yang tepat untuk mengisi kekosongan di posisi kanan tersebut. Kemudian selanjutnya untuk sektor gelandang tengah, Sintayong berpotensi akan menurunkan Tom Haye dan Ivar Jenner. Ya, tentunya kita semua sepakat bahwa Tom Haye saat ini telah menjadi pemain kunci bagi timnas Indonesia. Tercatat ketika melawan timnas Jepang kemarin, Tom Haye mampu meluncurkan 2 umpan matang hingga berbuah peluang emas. Dengan aksi-aksi berkelas tersebut tentunya akan menambah bukti bahwa peran The Professor di dalam skuad Garuda sangatlah vital ketika membangun serangan ke pertahanan lawan. Kemudian khususnya Ivar Jenner yang baru saja menyelesaikan hukuman akumulasi kartunya, sangatlah diharapkan bisa menunjukkan penampilan terbaiknya saat menghadapi timnas Arab Saudi mendatang. Kemudian sementara itu untuk opsi kedua, Sintayong juga bisa menurunkan pemain seperti Nathan Juon. Seperti yang kita ketahui saat menghadapi timnas Arab Saudi, Sintayong diprediksi akan menerapkan permainan menyerang. Tentunya dengan hal tersebut akan membuat pemain-pemain utama akan cepat merasa kelelahan. Kemudian pastinya atas dasar tersebut, Nathan Juon akan menjadi solusi yang tepat untuk menggantikan Ivar Jenner di babak kedua, demi untuk menjaga permainan di lini tengah agar tetap stabil saat menghadapi timnas Arab Saudi nanti. Kemudian untuk sektor sayap kiri dan kanan akan diisi oleh Ragnar Oratmangun dan Jakob Sayuri. Ya, saat menghadapi pertandingan terakhir, Ragnar Oratmangun terlihat gagal mengeksekusi peluang emas yang didapatnya di depan mister gawang timnas Jepang. Namun dengan kecepatan dan ketajaman yang dimilikinya, sangatlah diyakini mampu memberikan daya gedor berharga di lini pertahanan timnas Arab Saudi. Sementara itu Jakob Sayuri yang berhasil tampil baik ketika menghadapi timnas Jepang kemarin, pastinya akan kembali mendapatkan kepercayaan dari Sintayong untuk mengisi sektor sayap kanan timnas Indonesia. Kemudian selain itu di sektor cadangan, Sintayong juga telah menyiapkan pemain seperti Eliano Ranger. Ya, memang saat menghadapi timnas Jepang kemarin, Eliano Ranger tercatat tak mendapatkan menit bermain sama sekali dari Sintayong. Namun sepertinya berbeda untuk kali ini. Dengan kecepatan dan keterampilannya dalam mencari ruang, tentunya akan menjadi pilihan yang tepat untuk dimainkan di babak kedua jika terjadi penurunan stamina terhadap pemain-pemain utama. Kemudian untuk sektor penyerang, Sintayong diperkirakan masih akan tetap menurunkan Rafael Struijk. Memang harus kita akui, pressing-pressing yang tinggi diluncurkan timnas Jepang kemarin membuat Rafael Struijk tak mampu mengembangkan permainannya. Namun dengan krisisnya striker di dalam skuad timnas Indonesia, membuat nama Rafael Struijk akan tetap menjadi pilihan utama ketika menghadapi timnas Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno mendatang. Kemudian untuk opsi cadangan, Sintayong juga bisa menurunkan pemain muda bintang seperti Ramadan Sananta. Ya, memang pemain satu ini sangatlah jarang sekali mendapatkan menit bermain dari Sintayong. Namun untuk kali ini, sepertinya Sintayong wajib memberikannya kesempatan. Pasalnya, Ramadan Sananta akhir-akhir ini terpantau telah menjalani musim yang hebat dan berhasil menunjukkan permainan berkelas saat membela klubnya Persis Solo di musim ini.